Shalom, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan sehat. Di perkongsian kita pada kali ini merupakan perkongsian motivasi Kristen yang bertemakan di saat tidak punya apa-apa. Pernahkah saudara berada dalam keadaan tidak punya apa-apa? Pasti keadaannya sangat sukar sekali. Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya makanan, dan tidak punya sesiapa lagi tempat mengadu, tempat memberitahu segala keluh kesah kita. Di perkongsian kali ini kita akan mempelajari 4 perkara penting di saat kita tidak punya apa-apa. Yang pertama, di saat kita tidak punya apa-apa, ketahuilah yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan yaitu berdoa, memohon kepada Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengajar kita, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu, kata Tuhan. Jadi kita harus punya langkah sendiri, mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Harus punya usaha, mencari, cari sampai dapat. Minta sampai dapat. Ketuklah pintu sampai pintu dibukakan. Jadi di saat kita berdoa, di saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan setakat 1 kali, bukan setakat 2 kali, tetapi kita harus meminta kepada Tuhan berterusan sampai kita melihat pekerjaan berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus kita ketahui di saat tidak punya apa-apa, kita harus tidak kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita masih hidup di dunia dan sudah semestinya kita juga terus sama merasakan segala kesusahan, kesenangan yang ada di dunia ini. Namun, kesusahan juga boleh menyebabkan ramai anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan demi uang, demi sesuap makanan, demi pekerjaan, dan demi sesebuah pertolongan. Ramai anak-anak Tuhan sanggup mengkhianati Tuhan, sanggup meninggalkan Tuhan, sanggup menyangkal Tuhan. Oleh itu, baik dalam susah maupun senang, mari kita tetap takut akan Tuhan. Saya teringat tentang kisah Yusuf dalam Alkitab. Yusuf anak kepada Yakub, di mana Yusuf sangat muda sekali, masih muda remaja, ia telah dijual oleh saudara maranya. Ia dijual, dibeli oleh orang asing, dan dibawa ke tempat di mana ia tidak pernah pergi, ia tidak kenal sesiapa. Yusuf menjadi seorang hamba dan menjadi orang asing di negeri orang asing. Namun demikian Yusuf sangat diberkati karena Yusuf seorang yang takut akan Tuhan. Yusuf meskipun Yusuf tidak berpengalaman, tetapi Yusuf tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Walaupun Yusuf difitnah, ia digoda, dan karena Yusuf takut akan Tuhan, Yusuf tidak mau menyahut godaan tersebut. Yusuf akhirnya difitnah, dan karena kejujuran Yusuf, karena ketaatan Yusuf kepada Tuhan, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh pun demikian, Yusuf tidak menyesal karena Yusuf memilih mentaati Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita, walaupun kita dalam keadaan tidak punya apa-apa sekalipun, mari kita tetap menjaga jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tetap takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang harus kita ketahui di saat tidak punya apa-apa, yaitu kita harus tetap berpikiran
positif. Adalah sangat penting kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, ya, daripada berprasangka yang buruk terhadap orang lain. Kita harus sentiasa berpikiran positif, barulah kita punya pikiran menjadi baik, jiwa tenang, ya, hati baik, baru kita boleh berpikir dengan tenang dan baik dan boleh melihat jalan penyelesaian. Di saat kita susah, sudah semestinya kita juga memohon pertolongan, mungkin kepada keluarga, saudara mara kita yang terdekat, mungkin kepada rakan-rakan kita, mungkin kepada orang yang kita kenal di persekitaran kita. Dan sudah semestinya, ada masanya, kita tidak mendapatkan pertolongan seperti yang kita harapkan. Jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan berprasangka buruk. Anggaplah mungkin mereka juga mengalami kesusahan yang sama seperti kita. Jadi, mari kita tetap berpikiran positif, menjaga hati, pikiran kita tetap baik, berpikiran yang baik terhadap orang lain. Yang keempat, yang harus kita ketahui di saat tidak punya apa-apa, yaitu tetaplah punya pengharapan. Biasanya, di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita minta pertolongan, kita tidak melihat pertolongan. Di saat kita berdoa, kita belum menemukan jawaban doa kita. Belum melihatnya. Kita putus asa. Biasanya kita cepat putus asa. Karena kita manusia, selalu mau cepat. Kita selalu tamak. Saudara dan saudari, ketahuilah. Kita harus tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan, yaitu tidak berputus asa. Tetap berpengharapan, ya bukan saja tidak berputus asa, tetapi dia sabar dan bertekun. Jadi, kita harus tetap punya pengharapan, harus tetap punya cita-cita. Berarti kita harus tetap merencanakan hidup kita, mengatur kehidupan kita, apakah yang harus kita lakukan. Dan kita harus punya mimpi. Apakah mimpimu? Apakah mimpi kita? Di saat kita tidak punya apa-apa, apakah mimpi kita? Apakah yang kita inginkan? Apa yang kita maukan dalam hidup kita? Sudah semestinya kita mau keluar dari kesusahan kita. Saudara dan saudari, tetaplah berpengharapan, bertekunlah, bersabarlah. Dan rancanglah hidupmu sebaik yang mungkin. Jadikan kenyataan mimpimu. Jadi, di saat kita tidak punya apa-apa, sangat penting kita datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tetap menjadi anak Tuhan, takut akan Tuhan, walaupun kita di dalam kesusahan. Jangan terima tawaran yang menjatuhkan kita dalam dosa, dan tetaplah berpikiran positif, sentiasa berprasangka baik, berpikiran yang baik. Sungguh pun kita tidak mendapat pertolongan, belum menerima jawaban doa kita, ya. Dan jangan kehilangan pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan. Rancang hidupmu sebaik yang mungkin, capai cita-citamu, dan jadikan mimpimu sebuah kenyataan. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.